Kita pasti pernah mendengar atau bahkan membaca sejumlah artikel, atau kita pernah membaca di buku-buku pelajaran sekolah bahwa negara kita Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Apakah benar? Karena sejarah semacam ini tidak pernah dijelaskan secara rinci dan detail. Kalau saya sih tidak percaya. Bagaimana dengan Anda? Di video ini kita akan membongkar habis apakah benar negara kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia dengan edisi khusus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka, how are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda di channel ini di momen yang spesial ini di Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Indonesia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, masa penjajahan Belanda merupakan memori pahit. Banyak masyarakat tanah air yang mengalami penyiksaan, baik secara fisik ataupun mental. Selama masa penjajahan, pertumpahan darah terjadi di berbagai tempat karena perlawanan yang diberikan oleh daerah-daerah dengan kerajaannya. Awalnya Belanda tidak berniat menjajah Nusantara, yakni berdagang dan membeli berbagai jenis rempah yang tumbuh subur di Nusantara. Namun Belanda mengubah tujuannya untuk menguasai Nusantara sebagai wilayah kolonial. Belanda pun mulai menjalankan berbagai rencana licik. Apakah kita menyadari atau mengetahui bahwa sekitar 2 abad lalu, hampir semua bangsa di dunia dikuasai oleh kolonialisme atau penjajahan dari bangsa-bangsa Eropa. Misalnya saja, kerajaan Inggris pada masa itu. Mereka mempunyai wilayah jajahan di 5 benua. Bahkan yang lebih lama lagi, dahulu dunia sempat dibagi 2 kekuasaannya melalui perjanjian Tordesillas. Kenapa bangsa-bangsa Eropa melakukan itu? Salah satu tujuannya adalah mencari dan berdagang rempah-rempah, sesuatu yang mahal dan banyak dicari di Eropa. Maklum, di Eropa sulit ditemukan rempah-rempah yang bisa bikin masakan jadi lebih enak. Mereka kemudian melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah tadi, untuk kemudian dibawa ke negara mereka. Sayangnya, di dalam proses itu, bangsa yang menjadi korban kolonialisme banyak yang tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, hingga penderitaan. Indonesia dikatakan pernah dijajah selama 350 tahun, namun percaya atau tidak, sebenarnya hal itu hanya berupa mitos belaka. Menurut History ID,
Memang benar Bapak pendiri bangsa kita Insinyur Soekarno pernah mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Walau begitu, ucapan Bung Karno itu hanya untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia saat perang mempertahankan kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca proklamasi. Ucapan Bung Karno bertujuan untuk membalas perkataan penguasa-penguasa Hindia Belanda. Dalam buku Bukan 350 Tahun Dijajah yang ditulis oleh Prof. Mr. G.J. Racing, seorang sejarawan keturunan Belanda, juga dibantah tuh kalau Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Justru yang benar adalah sebaliknya. Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah yang sekarang dikenal bernama Indonesia atau Republik Indonesia, yang dulu dikuasai oleh sejumlah kerajaan waktu itu. Nah, untuk meyakinkan kita, mari kita review atau melihat jauh ke belakang. Kayaknya menarik nih untuk melihat 350 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya apa saja yang terjadi waktu itu? Semuanya bermula dari tahun 1511 ketika bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka yang pada saat itu merupakan sebuah emporium pusat perdagangan yang menghubungkan perdagangan dari India dan Tiongkok. Menguasai Malaka membuat Portugis berhasil mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Setahun setelahnya, pelaut Portugis Afonso de Albuquerque mengirim sebuah armada ke tempat asal rempah-rempah di Maluku, tepatnya di Ternate. Di sana Portugis membangun sebuah benteng untuk memantapkan kedudukannya dan sempat meluaskan pendudukannya ke Pulau Timur bagian timur. Selama berada di Nusantara, Portugis meninggalkan banyak jejak keberadaannya. Walau begitu, Portugis tidak bertahan lama di sana. Lalu pada tahun 1575, Portugis memutuskan untuk pergi dari Nusantara untuk berdagang di Tiongkok. Hal itu dilakukan karena Portugis menganggap terlalu banyak persaingan dagang di Nusantara. Ditambah lagi, menurut mereka Nusantara itu terlalu luas. Lalu kapan Belanda tiba di Nusantara? Kalau dihitung dari tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945, terus dikurangi 350 tahun. Itu artinya Belanda seharusnya tiba di Indonesia tahun 1595. Sekarang tugas kita sebagai anak bangsa, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dan menjaganya sampai dunia ini kiamat. Salam merdeka. Merdeka. Apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Dan saudara-saudara sekalian, hak lain tak bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia.